Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa kuliah pada pagi yang berbahagia ini. Dan ini mohon maaf sekali mendadak ya, karena memang ada kabar perapatan dan lain sebagainya. Ya biasalah, namanya juga hidup. Tapi ya dengan kita kuliah pagi ini alhamdulillah jadi pada bangun dan pada hidup lah ya, kehidupan yang di asrama itu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita melanjutkan baca yang sudah kita baca ya, Structure of Scientific Revolution. Ya, masih ingat ya apa itu Scientific Revolution? Ya, Scientific Revolution itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang dan dia punya tren yang berbeda. Gambarannya kayak gitulah. Misalnya kalau dulu trennya HP itu bukan Android, tapi terjadi Scientific Revolution. Itu dalam skala yang kecil, kan itu kan. Saya dulu tuh kamera produk kamera yang populer adalah apa kira-kira tuh? Kodak, apalagi tuh nama-nama produk merek kamera yang lama. Tapi karena terjadi scientific revolution, orang pindah ke lain. Ya, jadi emang kalau kalau antum nanti baca lengkap buku ini dalam scientific revolution dan lain sebagainya itu sama Karl Popper tadi, Logic of Scientific Discovery yang akan kita baca di sini. Itu dalam ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah itu selalu menggantikan penemuan ilmiah yang lain, atau ya kan, atau penemuan ilmiah itu hanya berkembang saja tapi nggak tergantikan, ya kan. Contohnya apa? Contoh penemuan ilmiah yang menggantikan sampai pada tingkat menggantikan peran sesuatu yang lain, apa contohnya itu? Ya, bukan hanya teori saja, penemuan ilmiah yang menggantikan itu kayak gini nih contohnya nih. Komputer, ya, dia menggantikan peran arsitek yang dia harus menghitung satu persatu kalau mau bikin bangunan. Terus belum ada komputer, itu arsitek kalau bikin bangunan itu dia bisa banyak orang dan banyak kertas. Sebelum ada komputer. Tapi setelah ada komputer, ya satu orang depan satu laptop kelar. Jadi hal-hal seperti itulah yang mana dia membuat pergantian apa namanya, perubahan paradigma. Orang yang tadinya pekerjaan yang tadinya membutuhkan 10 sampai 20 orang bisa dikerjakan oleh satu orang. Lah, itu kan jadi berubah. Ya kan? Orang yang skillnya hanya itu, ya dia akan dia nggak bisa bekerja lagi. Gitu. Itulah kenapa kita di pondok itu bukan dipaksa ya, tapi difasilitasi kalau menurut saya. Difasilitasi dengan banyak kegiatan yang memang antara satu kegiatan dengan yang lain itu kadang nggak kelihatan nyambung. Tapi itu fungsinya memperkaya skill antum. Jadi kalau antum nggak terlalu bisa di fotografer, antum bisa nulis. Kalau nggak terlalu bisa di situ, punya teman-teman olahraga. Kalau nggak terlalu bisa di situ, punya teman-teman lain di UKM yang bukan prodinya. Kalau nggak bisa di situ adalah jadi itu namanya society, itu open society. Ya, kalau saya boleh bilang itu open society, ya, masyarakat yang terbuka dengan perkembangan yang terus menerus dan sangat cepat. Karena dunia ini bergerak tidak seperti keinginan kita. Gitu. Itu makanya teman-teman harus punya persiapan untuk bisa terus belajar. Nah, jadi pokok pelajaran yang kita ambil dari scientific revolution itu bahwa selalu ada gebrakan-gebrakan, bukan gebrakan sih, penemuan-penemuan baru yang bisa merubah itu tadi kehidupan manusia, ya kan? Nah, itu sama kalau dalam Al-Quran itu ada ayatnya tuh gini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, ya kan? Jadi ada hari-hari itu ada tadawul, ganti ini muter ini. Nah, sekarang ketika muter dan antum di bawah, bisa nggak antum naik lagi, kan gitu kan? Cahaya di bawah terus lama-lama jatuh. Nah, ini juga ya hal-hal yang seperti itu yang menjadi permasalahan. Nah, itu kalau kita baca ya di halaman, saya mau ngajak antum baca di halaman 23, The Nature of Normal Science 23 ya, yang SSR ya, Structure of Scientific Revolution ya. Nah, sebelum itu cobalah tolong nih Fauzi baca nih Ji, ayo Ji baca nih, ini sambil saya rekam Ji, baca Arabnya mau biar pintar lah. The Nature of Normal Science. Apa artinya nature of normal science? Nature di sini apa sih teman-teman artinya? The nature of misalnya, the nature of science, the nature of university, maksudnya apa ya? Lebih alam biasa, kebiasaan. Nature itu luar biasa. keaslian. Asal usul. Asal usul. The nature of Fauzi.
is the nature of the more professional and esoteric research that a group's reception of a single paradigm permits. Paradigm. Uh, Paradigm. paradigm permits if the paradigm represents work that has been done once and for all. Apa coba ente baca yang ente pahami apa dari situ berarti? Uh, Dari awal. asal usul ada lebih dari profesional dan esoteric research. Nah, esoterik itu gini. Jadi ada eksoterik, ada esoterik. Kalau eksoterik itu sesuatu yang terlihat dari luar. Kalau esoterik itu enggak terlihat dari luar. Ya kan? Maksud nggak terlihat dari luar. Nggak terlihat dari luar tuh sesuatu yang sifatnya tuh batin gitu loh. Kalau eksoterik itu yang lahir. Ada lahir batin, kan itu kan? Ada zohir wa batin. Kalau zohir itu sesuatu yang terlihat. Misalnya gini teman-teman sekalian. Ada aktivitas ilmiah. Apa yang terlihat dari aktivitas ilmiah? Orang pergi ke lab, ya kan? Apalagi itu, orang baca, orang nulis. Proses. Iya, proses dari suatu aktivitas ilmiah. Ada orang meneliti, ada orang apa. Itu yang eksoterik. Nah, tapi yang esoterik itu yang ada dalam diri manusia yang meneliti. Contohnya apa? Ini meneliti buat apa sih? Apa sih yang dicari dari penelitian ini? Kita nggak tahu kan? Misalnya ente lewat anak-anak agro. Nah, nanti kalau dingin dari sana apa? Gitu kan. Saya ente lihat labnya anak-anak. Pernah lihat labnya anak-anak TIP agro itu nggak? Iya kan? Apa itu dia di sana ada apa? Ada tanaman. Ya, terus apalagi yang mereka peliti itu? Sayuran. Ya, sekarang ente tahu nggak tujuan mereka neliti itu apa? Untuk mencapai Ente nggak tahu kan? Untuk mencapai. Maksudnya kalau nggak kita tanya nggak tahu kan gitu kan? Apa sih ente mau nyari apa sih dari sini? Gitu. Terus kita tanya lagi lebih detail lagi. Kalau antum dalam agama Islam kira-kira ini terkait dengan ajaran yang mana? Ah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya esoterik atau apa? Mendalam dalam batin kita. Tapi kalau eksoterik bisa dilihat. Oh, ini dia apa namanya? Kemarin tuh yang pas kapan dulu tuh orang kesana. Jadi dia meneliti itu biji kurma itu ditaruh di lab itu ditumbuk dengan batu. Apa maksudnya? Apa maksudnya kira-kira? Tahu nggak ente? Oh ya, kalau karena anak pernah dengar orang lain itu anak jadi tahu. Set ini yang ini ya apa namanya kayak di Arab itu ya. Jadi orang Arab tuh yang zaman-zaman agak dulu tuh kalau dia mau nanam kurma itu biji kurma itu Jenis batu. ditumbuk dengan batu supaya apa? Supaya akar yang muncul dari situ sampai bisa menggulingkan batu itu berarti batunya nggak gede-gede amat, maksud batunya gede malah nggak tuh, tapi yang batunya mungkin agak segini lah gitu. Jadi biji kurma itu nanti dia akan menguat, ya kan? Nah, nggak tahu kan gitu kan? Ya, karena itu sesuatu yang sudah menyejarah di tempat lain, tapi belum ada di tempat kita. Itu masih jadi sesuatu yang esoterik atau bagian dalam dari pengetahuan orang. Ya kan? Itu kan juga kayak orang luar. Itulah kenapa orang luar ketika nyuruh kita ngedit gampang banget. Pak, tolong edit ini dong. Ya kan kita ngeditnya cepat dan gampang kan itu kan. Tapi nanti untuk sampai ke situ itu kan butuh waktu, butuh proses, butuh pengalaman, ya kan. Butuh yang lain-lain. Nah, ini. Jadi pengalaman itu di pondok itu kelihatan bukan nggak ada harganya. Jadi murah. Kenapa? Karena itu nanti kalau di luar itu bisa jadi sesuatu yang mahal. Itu eksoterik. Tapi secara esoterik itu kita ya biasa aja. Justru di pondok itu tempat pertukaran skill yang sangat banyak. Semua orang murah dengan skillnya, ya kan? Nah itu kayak gitu. Ya, jadi itu. Nah kita lanjut lagi. That a group's reception of a single paradigm permits. Apa itu yang dipahami? Jadi single paradigm permits itu maksudnya ketika orang mengerjakan satu aktivitas ilmiah itu mereka punya paradigma, ya kan? Jadi kayak gini nih, orang-orang di Arab tadi ketika bukan nimbun ya, naruh batu di atas kurma, itu paradigma mereka untuk membuat kurma itu kuat bertahan di padang pasir.
Kalau bisa di Indonesia nggak usah kayak gitu, dia tumbuh. Tapi boleh nggak kita pakai cara itu untuk numbuhin kurma di Indonesia? Ya, boleh aja. Nanti waktu akan membuktikan mana cara menanam kurma yang bagus. Gitu. Itu paradigma. Sama kayak orang dalam kuliah, dia punya paradigma. Ada yang kuliah tiap hari dia tuh nggak nyatet apa-apa, nanti aja lah terakhir. Ada yang kayak gitu. Nah, sekarang paradigma antum gimana? Tiap hari antum catat tugasnya selesaikan atau nanti aja lah terakhir? Gampang ini. Itu kan kita dalam berkuliah, dalam belajar aja punya paradigma masing-masing, ya kan? Ada yang dapat tugas langsung selesaiin. Ini selesai. Apa nih yang bisa selesai? Ini ada juga yang paradigmanya, ini kayaknya gampang aja lah. Atau gampang ditunggu jadi rumit. Itu tuh manusia pun punya paradigma. Dan orang meneliti pun juga punya paradigma. Apa yang mau diteliti ya? Ini dulu, apa itu dulu, hasilnya gimana ya? Nah, itu seperti kadang kita nyari mana cara yang paling mudah untuk mendesain. Orang mendesain kan caranya banyak kan? Ya. Misalnya mau bikin flyer ini. Itu desain ilkom, tuh desain stiker ilkom itu bisa nggak dibikin pakai Corel Draw? Bisa. Bisa nggak ente bikin pakai Photoshop? Bisa. Bisa juga, ya kan? Bisa nggak ente bikin pakai Microsoft Paint misalnya? Buset, repot banget Sat. Lah iya, tapi kan bisa kan? Ya. Bisa nggak bikin itu pakai Excel? Kalau dibilang bisa aja, cuman effortnya luar biasa. Malah dianggap salah. Kenapa? Wah, itu nggak efisien, menghanguskan sekian banyak waktu. Oh, Excel harus makanya itu nanti malah jadi karya seni. Ente browsing tuh, ada seniman Jepang, dia bikin gambar pemandangan, bukan pakai Corel, bukan pakai tulisan tangan, tapi apa? Pakai Microsoft Excel. Microsoft Excel tuh yang luasnya, itu tahu Excel kan? Tahu. Tabel-tabel. Dia bikin pemandangan itu pakai apa namanya, Excel tadi. Dia bikin satu-satu ininya gunung gitu. Jadi karya seni. Makanya deh sesekali cari website atau IG yang bikin karya seni yang ribet tapi hasilnya tuh monumental. Disebut monumental karena prosesnya yang luar biasa. Ada orang yang bikin patung pakai apa? Pakai benang. Atau pakai benang. Ini awalnya dia tuh bikin replika dulu, misalnya apa namanya ember. Itu ember tuh. Situ dikasih paku satu-satu di semua ember itu. Jadi dia sambungin pakai benang. Effort banget. Lagi orang bikin karya seni itu bikin sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain. Kan gitu. Kalau karya seni orang sudah bisa melakukan, gak ada artinya seni itu. Itu bagi orang seni kayak gitu. Ya. Gambar aliran gambarnya kayak gitu aja biasa. Tapi kalau aliran gambarnya tuh, maksudnya aliran tuh gini. Apa namanya? Coba ente nonton komik ya, pernah dia baca komik. Cara gambarnya beda-beda kan? Ada yang orangnya tuh kayak gini, orangnya kayak gini. Nah, itu dari paradigma orang dalam melihat dunia nyata itu beda-beda. Ada yang real banget, kan gitu kan? Ada yang setengah real, ada yang apa. Itu hal seperti itu kira-kira yang terjadi. Itu contohnya. Gitu ya. Nah, coba kita kasih ke Nul. Gantian Nul, lanjutin. Tuh, ini saya jelasin. Tuh. Ayo dibaca, lanjutin. What future problem What future problem? does it leave the unity group to resolve? Unity group to resolve. Thus, question will seem even more urgent if we now not one respect in which the term as so far may be misleading. Misleading. Nah, coba yang ente pahami apa tuh? Ini namanya belajar, teman-teman sekalian. Kenapa kok saya itu ngajak antum baca bahasa Arab supaya antum belajar. Masalah apalagi yang tersisa? Apalagi jadi terus baca tesnya gimana? What
future problem? What future What future problem Mhm. does it leave the Leave unity unity group the resolve? Hah? Group to resolve. to resolve tuh apa? Nah, Mau dipecahkan. dipecahkan lagi. Dipecahkan Nah, jadi masalahnya. akhirnya gini, orang itu akhirnya apa? Oh iya ya, kalau di masa sekarang ada masalah seperti ini, nanti di masa depan kira-kira masalahnya kayak apa? Nah, manusia itu berpikir seperti itu. Misalnya kayak gini teman-teman sekalian, anak kan orang dari masa lalu, ya kan? Umur antum berapa? 19-20. 120. Anak udah 35. Berarti anak 15 tahun duluan di masa lalu dan duluan daripada antum. Apakah terus hidup anak selalu lebih baik daripada antum? Gak mesti. Kenapa gak mesti? Karena kehidupan kita itu nanti akan beda-beda, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana nanti antum bisa merespon sesuatu di umur antum 35 nanti? Sekarang kita ingin tahu sesuatu apa yang kira-kira ada di umur antum 35 nanti. Itu yang dipikirkan orang luar negeri itu kalau ngomong pendidikan. Nul, ente nanti bakalan lulus tahun berapa kira-kira? 2027. Oke lah kayak gitu. Nah sekarang orang mau nanya ke ente udah tahu belum kira-kira nanti 2027 tuh di sini kayak apa, di luar kayak apa? Ini masalahnya. Lah iya itu yang mau dibicarakan dalam buku itu tuh. Oke lah, kalau hari ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat ini. Sekarang pertanyaannya, cara kita menyelesaikan masalah hari ini bisa nggak dipakai buat masa depan nanti? Bisa jadi tidak. Nah, itu yang dibicarakan dalam buku ini. Itulah namanya scientific revolution. Jadi itulah ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Kenapa? Karena dia ingin menyelesaikan masalah baru yang ada dan dia memprediksi atau mengantisipasi masalah baru yang ada. Kita ngomong satu tren misalnya yang biar antum nambah wawasan. Teman-teman sekarang zaman saya dulu waktu seumuran antum mobil listrik itu nggak ada mobil listrik. Hari ini di tahun 2025 kita nggak usah susah nyari mobil listrik, motor listrik sudah banyak, ya nggak? Antum tahu kan kalau mobil listrik itu kayak apa tandanya? Gak ada knalpot. Ada list birunya. Ada list birunya dalam belakang. Nah, kita tahu tuh, ya kan? Itu hari ini, ya nggak? Oke, hari ini mobil listrik itu baterainya bisa jalan berapa kilometer? 100. Ratusan mungkin. Pertanyaannya masalahnya apa? Kenapa kok dia cuma jalan 100? Kapasitasnya segitu. Baterainya. Maka ilmuwan hari-hari ini nih yang meneliti tentang baterai, dia lagi mikir gimana caranya baterai itu makin kecil tapi daya yang disimpan bisa makin besar. Itu tuh yang dipikirin ilmuwan zaman sekarang tentang bidang mobil. Nah sekarang kalau bidang fotografi atau bidang videografi apa kira-kira yang dipikirkan orang-orang atau ilmuwan dalam bidang itu? Kan gitu kan? Itulah pentingnya kita ngikuti perkembangan yang sifatnya terkini. Antum suka apa? Antum ikuti perkembangan itu di luar negeri. Dan perkembangan itu hanya bisa dibaca dengan bahasa Inggris teman-teman sekalian. Nah, itu dia masalahnya. Misalnya gini, Fauzi, ente apa yang ente suka? Nul, apa yang ente minati dalam yang apa namanya? Maksudnya, ente tuh minat apa misalnya? Minat Ya kan? Ya, saya masa sholawatan. Oke, sekarang gini, sholawatan katakanlah yang ente suka. Itu sekarang kayak apa kira-kira trennya? Sekarang di Unida udah ada sholawatan. Tadi malam ente ikut sholawatan di Alim. Itu loh yang apa? Zikir salam. Ini udah bersalah. oh Ya udah. nggak hadir. Hah? Sakit perut. Ya oke. Nah sekarang gini, ente lihat tren-trennya orang bersolawatan tuh kayak apa musiknya, ada perkembangan apa enggak? Nah itu. Iya ada. Nah kalau ada gimana? Apakah ente akan ikut di situ atau ente jadi nonton aja terus? Nah, itu kan pertanyaannya kan gitu kan? Bernyanyi dan bernyanyi. Nah, ya ente itu Udah waktunya lagi. baliknya itu kan pertanyaannya. Dan sekarang itu kalau kita lihat sholawatan itu bisa buat dakwah. Sekarang isi dakwahnya apa? Masa mau sholawatan dari awal sampai terakhir? Enggak mungkin. Ada. Sekarang ada ceramahnya juga. Jadi berarti ente-ente yang ngobrol tentang sholawatan dan lain sebagainya itu perlu latihan public speaking misalnya gitu. Kalau materi, kalau bahan, ente mungkin udah punya ayat-ayat atau hadis-hadis, sebagian ente sudah hafal.
kita mau maju mundur lagi, muter mundur lagi, terus di situ terus. Nanti lama-lama pas uang kita udah nggak ada, kebutuhan kita makin banyak, kita nggak punya apa-apa untuk dilakukan dong. Nah itu maksud saya. Jadi kita berbicara dewasa dan nalar tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan. Nah, makanya perlu nggak ini mikir, berarti ke depan tuh pada ngapain ya? Kalau saya bilang perlu ya ada perlunya. Tapi kalau saya bilang nggak terlalu perlu ya bisa aja nggak terlalu perlu. Tapi apa yang mau kita lakukan? Nah, itu yang penting. Makanya yang kalau bisa yang ente lakukan sekarang itu jalani semua tugas ente dan selesaikan itu coba. Ustaz tugasnya banyak banget. Iya, coba ente jalani semuanya dan ente selesaikan sebisa ente. Itu menurut Ana sudah menyelesaikan masalah untuk masa depan ente. Dari sisi kuliah, kan itu kan? Masih ada yang lain, masih ada. Misalnya apa? Ente asah skill-skill ente. Ente jangan cuma jadi operator doang, tapi ente juga monten misalnya ya, Samsu apa siapa tuh, Rafa sambil monten, sambil apa namanya? Ya bikin story atau apa. Nah, itu juga bisa. Atau sambil uji coba apa yang belum pernah diuji coba. Dia kan jadi tahu kan, apakah di Unida ini semua orang bisa ngurus mapping? Enggak. Kan itu kan? Mau operatorin mapping apa semua orang bisa? Enggak. Yang tahu berapa orang? Di kelas kita aja mungkin yang tahu. Nah, itu tahu caranya. Mungkin itu tahu sudah ada aplikasinya kan, sebagian dari bisa. Itu udah bisa tahu juga sebagian. Nah, itu ente tahu. Sekarang apakah semua orang itu banyak yang tahu? Ya juga. Jadi itu skill itu kalau di luar itu bisa mahal. Ya kan? Nah, itu saya kasih tahu antum. Tapi apakah ente akan bergantung pada satu skill itu aja? Ente nggak bisa kalau menurut anak. Kalau perlu ente pelajari lagi mapping di luar negeri kayak apa, cari di YouTube dan lain sebagainya. Terus lagi yang lain pelajari lagi sampai ente jadi operator yang profesional. Ente bisa ngoperatorin skala dengan laptop, dengan komputer yang lebih bagus, dengan apa? Ini kayak gitu, sampai kayak gitu kalau bisa. Kalau perlu ente nanti jadi trainer operator ya kayak gitu. Ya kan? Jadi ente tetap mengajar, tapi yang ente ajarkan adalah skill-skill ente. Bukan ngajar itu hanya ngajar agama aja, itu juga ngajar sesuatu yang baik. Kalau ente yang ngajar operatoran, nanti ente akan menolak kalau operatori gambar-gambar yang tidak bagus, gambar-gambar yang tidak mendidik. Sekurangnya ente akan menolak. Dan ente akan menghasilkan desain-desain yang bagus, yang berpendidikan. Jadi itulah yang tidak terlihat dari world view, kan gitu kan? Tidak terlihat dari world view itu kayak gitu, namanya esoteric aspect of the scientific activity. Sesuatu yang paling dalam dari aktivitas ilmu. Apa kita bisa menolak sesuatu yang tidak kita yakini benar? Kan gitu kan? Nah, itu adalah bagian yang paling mendasar. Nah, kasih ke Haidar. Dar, baca Dar. Itu dari quote-nya tuh. Apa yang cerita itu? Lanjutin gimana lanjutin? One day naturally. Hah? Di sini. Di sini. Those what ini? Those questions will seem even more urgent if we know not one respect in which the terms used so far may be misleading. In its established usage, a paradigm Atau paradigm ya. paradigm tulisannya tapi bukan A paradigm. paradigm is an Paradigm. accepted model on pattern, Or pattern terus. and that aspect of its meaning has enabled Enable. enable me Hah? Terus. enable me lacking a better word to appropriate paradigm here but it will shortly be clear that the sense of model and pattern that permits the appropriation is not quite the one Quiet. the one usual in defining paradigm. Defining paradigm. Nah, jadi emangnya gimana sih sebenarnya paradigma itu? Ya itu tadi. Paradigma itu bisa berubah dari sisi efektif atau enggak,
paradigma dalam ilmu pengetahuan itu jadi bisa berubah gara-gara itu tadi ya. Jadi paradigm itu is an accepted model or pattern ya. Jadi misalnya gini nih, zaman sekarang itu kalau kalau misalnya Rafa atau Samsu nih, kalau ente mau bikin video buat mapping itu ente bikinnya pakai apa? Videonya yang pendek itu kadang-kadang ada awan ada apa kemarin gitu. Master lah itu paradigma ente. Kalau ente pakai apa? Nah, tergantung request. Nah, berarti ente sudah bisa menguasai berapa skill tadi, ya kan? Nah, kalau misalnya Haidar yang suruh bikin, ente bikin pakai apa, Dar? DaVinci. Ya kan? Wah, kalau anak paling jauh bikin pakai CapCut itu aja masih nyari tutorial ya, karena anak belum punya paradigma untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi paradigmanya, tapi kan nanti udah tahu kan, ini orang misalnya bikin pakai CapCut, ya nanti biarin aja ya, terusin aja sampai lu capek kan gitu kan. Kayak gitu kira-kira. Kenapa? Karena itu udah tahu cara yang lebih cepat untuk resolving masalah tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dan experience ente, eksperimen ente. Nah, itulah aktivitas ilmiah sebenarnya. Jadi tiap hari itu kita tuh sebenarnya bisa melakukan aktivitas ilmiah dari sisi apa? Coba-coba, ya kan? Eksperimen, uji coba. Tapi setelah ente uji coba kan ente kepikiran. Oh iya, tadi anak bikin ini kayak gini, anak setting kayak gini. Oh, berarti teorinya nih kayak gini nih. Kalau gitu, anak punya ide baru. Gimana kalau kayak gini? Ya kan? Ya itu namanya resolving a new problem dan anticipates future problem tadi yang kita sebut tadi itu. Jadi kita mengantisipasi masalah yang mendatang. Nah, makanya ini cara berpikir manusia. Jadi yang dibicarakan oleh Pak D. Thomas Kuhn di sini ini, Pak D. Thomas Kuhn, itu adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, tapi memang dibahasakan agak rumit aja kan. Sebenarnya kan tiap hari kita melakukan itu. Nah, sekarang gini, coba antum pikirin, gimana sistem perkuliahan semester 5 nanti biar lebih efektif dan lebih bagus dari sistem perkuliahan kita di sini. Untuk dosen-dosen dan lain sebagainya, kira-kira gimana nanti? Konfirmasi kuliahnya, laporan kuliahnya, kira-kira gimana bagusnya? Kita tetap menjalankan apa yang ada, cuman kita dibagi jadi dua itu kan. Gimana tuh? Kan ketika penjurusan kan otomatis kan udah beda lagi teman-teman. Jadi dibagi lagi. Jadi perlu ada lagi kayak gitu, ya kan? Terus nanti ketika penjurusan itu, apakah terus penjurusan itu kita ikutin aja atau gini, apa kita bisa nego penjurusan apa atau gimana? Nah, itu kan juga perkara yang kita akan cari tahu nanti. Kalau perlu saran saya cari tahu dari sekarang. Supaya apa? Supaya masalah-masalah perkuliahan kita ini cepat selesai. Ya kan? Karena masalah kehidupan antum kan pertama tuntutan dari teman-teman, ya apa enggak? Tuntutan dari teman-teman tuh macam-macam, teman-teman UKM kayak misalnya kalau Samsu atau Rafa atau Haider, teman-teman arsip kayak kan gitu kan. Ada nggak tuntutan dari teman-teman yang lain selain itu? Kelas, kuliah, ya kan? Selain itu ada nggak tuntutan dari yang lain? Itu dari orang tua lah, misalnya bayar SPP atau perkara apa, ya kan? Ada nggak tuntutan yang lain lagi? Ini tuntutan dari anak, misalnya mendadak ada acara apa, ya kan? Nah sekarang dari sekian tuntutan itu, kemampuan ente itu bisa menyelesaikan berapa persen dari itu? Itu kayak gitu tadi. Jadi itu namanya kita tetap belajar terus. Ya kan? Itulah pentingnya kita tetap belajar. Apa yang dipelajari ya semuanya kita pelajari. Ya, ini kita pelajari, itu kita pelajari, ini kita coba, Kita coba cara. Dulu kita biasa kuliah di jam-jam yang kita janjikan. Soal apa? Tuh datangnya pada setengah 9. Malah sekarang kalau kita kuliah subuh kayak gini ini cepat ngumpul, malah hampir lengkap. Kan menarik banget kan? Ya tinggal berapa yang belum datang. Itu aja kita bikin rekaman. Terus juga anak pengen kuliah itu ada recordnya. Sekarang anak menginstal recording nih di di tab. Ternyata bisa direkam. Jadi ternyata kita makin itulah, jadi anak pun juga mengembangkan teknik-teknik kuliah yang lebih bisa simpel, lebih bisa antum dapetin lagi arsip-arsipnya. Jadi kayak gitu cara kita mengembangkan itu. Bukan hanya satu hal saja, tapi banyak hal yang kita bisa kembangkan mumpung masih ada umurnya. Ya. Jadi paradigm itu diantaranya tadi itu ya, ada pattern. Pattern itu apa teman-teman? Pola-pola kita nyelesain masalahnya gimana? Contohnya gini teman-teman sekalian.
di sini adalah asrama, ya kan? Pola-pola prinsipal dalam mengurus asrama ini polanya gimana? Itu bisa baca nggak kira-kira? Gimana polanya? Polanya menyuruh mudabir, Menyuruh mudabir, terus mudabir menyuruh kita. nyuruh kita. Oke. Sekarang ada kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan itu nggak? Ada, dan prinsipal harus turun langsung, ya kan? Oke, sekarang pertanyaan yang lain. Gimana caranya biar mudabir bangunin tiap subuh? Itu kan masalah kan? Oke. Cara biasa gimana? Dimarahin suruh keliling. Kan itu aja kan? Ada nggak cara yang lain? Oh, di sini belum. Oh, berarti belum ada paradigma yang berkembang di sini. Masih pakai cara lama. Ya mungkin karena orang pengennya istiqomah, tapi nggak selalu istiqomah itu menghasilkan. Yang istiqomah itu bukan apa namanya bentuknya, tapi polanya. Pola itu apa? Pola perkembangan, pola peningkatan. Nah itu yang istiqomah. Kalau bentuknya tiap hari bangun bok ya nggak salah sih tak bilang kan gitu kan. Cuman pertanyaannya apakah lama-lama itu mahasiswa jadi bangun atau tetap gitu aja? Berarti perlu ada perubahan paradigma, perubahan cara. Itu nggak tahu, tidur lebih cepat. Ya kalau nggak ada kerjaan, kan gitu kan? Yang jadi masalah itu ketika nanti ada pekerjaan macam-macam. Ada yang pekerjaan yang benar-benar dikerjakan dengan benar atau ada juga yang tidak selalu. Nah, itu sih pola-pola pembinaan di asrama pun juga perlu ada perubahan terus-menerus. Bukan perubahan dalam arti pembuberahan ya, tapi perubahan dalam arti ada peningkatan menuju yang lebih baik, ya kan? Misalnya kebersihan asrama ini kira-kira di kamar kita ini bersih nggak kira-kira? Kalau tak bilang cukup bersih kan gitu kan. Kalau pergi ke kamar lain yang tengahnya udah ada asbak rokok dan lain sebagainya, wah itu jadi nah itu jadi itu yang kita sebut sebagai apa namanya Ya. ya jadi ya itulah yang kita sebut bahwa dalam paradigma dalam menyelesaikan masalah sehari-hari itu tentu bisa harus berubah. Jadi nggak harus tetap kayak gitu terus, nggak harus. Tapi ada juga hal-hal yang harus tetap dilakukan supaya berjalan. Contohnya apa? Saya akan tetap membina antum dimanapun caranya. Ini lewat kuliah pagi-pagi kayak lewat satu persatu, lewat apa. Nah coba nih saya mau ngasih PR nih ke Husnul sama Aroyan sama siapa lagi nih ya sama Ade. Tolong PR-nya itu background di kamar kita yang ilkom itu coba pindah ke sini. Ya, kalau tak hitung tadi cukup. Ini 1, ini 2. Ya. Karena juga nggak lihat ini urgensinya apa, saya nggak lihat. Di situ udah malah ada sarangnya, berarti itu nggak diapa-apain. Jadi daerah situ nggak kepake. Kita mau kuliah di situ, kita mau kuliah di situ dan bisa dipakai di situ. Ya mumpung kita tinggal berapa hari. Kalau mau podcastan kita bisa podcastan di situ. Atau kuliah kita yang di kelas-kelas itu kita pindah ke sini. Ya kan? Kalau perlu, ini kamar juga dirombak. Ini di sini nggak kayak gini, ini pindah ke sini. Oh, biar ini jadi kayak tempat umum dan orang bisa melihat kayak keren gitu. Nggak kayak guru Hamis Kodim masuk di sini udah ditutup. Guru Hamis Kodim. Zaman antum nggak ada Hamis Kodim ya? Oh nggak tahu ya antum ya? Apa itu Hamis Kodim? Nggak tahu ya? Kalian tahu? Oh nggak tahu. Hah? Nah, maksudnya apa sih kira-kira mengerikannya mereka? Oh zaman dulu tuh memang serem. Maksudnya serem tuh cepet ngamuk. Itu kan zaman dulu orang menyelesaikan masalah dengan berantem kan. Tapi zaman sekarang nggak angker lagi kayak gitu mah. Nakal pulangin kan sekarang. Kalau zaman dulu enggak. Ya kan? Nah itu makanya kita bisa nih kita bikin bagus. Ya, kalau enggak, tahun depan kira-kira kamarnya di mana ya? Nggak tahu. Nggak bisa request ya. Nah itu tahun depan kita langsung mulai lah paling enggak. Ya, kalau emang nggak bisa sekarang ya tahun depan lah. Tapi tolong ini kalau kita kuliah di sini, backgroundnya juga ada yang bagus lah, apa gitu. Ya, kita akan kuliah di sini terus sampai akhir nanti. Kamar kalau nggak di sini ya di tengah sana. Ya kan? Kita akan agendakan kuliah di asrama. Ya, kalau bisa subuh karena soal udah nggak ada tahfidz lagi kan pagi kan, kita selesaikan dengan. Ya. Kalau emang nanti anak bisa hampir seminggu 2 kali subuh kita tetap akan ngobrol lagi. Silakan. Ya.
Dan kalau misalnya ada kepentingan, ini cuma buat ngisi waktu buat teman-teman biar nggak ending. Kalau teman-teman punya kewajiban lain, misalnya mau setoran apalan atau apa, silakan. Ya, saya tetap ingin memfasilitasi teman-teman biar nggak ngantuk, biar nggak tidur. Akhirnya kayak gitu. Ini kita mau bikin paradigma baru. Terus juga nugas bareng, nggak apa. Ini sorry banget kalau malam kadang-kadang saya sering nggak bisa soalnya kadang-kadang ada kerjaan juga. Tapi anak juga pengen bawa kerjaan anak ke sini. Bisa nggak kita misalnya malam jadi kerja bareng? Misalnya apa ya? Ya kerja macam-macam atau ngerjain tugas kayak mau aja. Ya anak tungguin nggak apa. Kan kalau anak tungguin, antum jadi lebih serius kan kerjanya kan. Jadi kayak gitu. Terus kalau ada nanya juga antum bisa langsung nanya dan langsung selesai masalahnya. Nah, kita mau bikin budaya kayak gitu. Ya. Karena ini belum ada. Jadi kalau kita bikin wajah perdana tuh di situ tuh malam itu. Saya yakin yang lain juga bakal bikin. Ya. Ini pagi ini kalau perlu disyuting ini sebenarnya kita bikin reels pendek tentang kuliah pagi ini. Ya, bikin sekarang. Bikin. Ini pagi ini kuliah pagi. Nah ya, itu makanya ini kita mau pengen bikin budaya asrama itu bisa hidup pagi hari. Tapi kan yang menghidupkan bukan antum sendiri ya enggak? Udah bir ya boro-boro kan gitu kan. Prinsipalnya belum bisa bukan berarti emang nggak bisa, tapi mungkin cara untuk memulai itu belum tahu. Bagi saya wajar. Ilmu pengetahuan itu gitu. Karena saya yang tahu cara-cara itu, maka saya wajib menyampaikan. Kan gitu kan. Saya nggak bisa bilang, oh ini nggak tahu. Gimana sih ente? Ya nggak gimana harang nggak tahu harus diberitahu kan. Kalau menurut anak kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan nggak bisa. Ya, maka teman-teman ayo minimal ngisi waktu pagi. Terus kapan kita mau mulai muajah? Selasa malam itu saya ngajar di Gontor. Bisa nggak ya kita Selasa malam muajah gitu sekalian? Apa? Ya kan? Terus malam malam gitu. So, kalau saya ngajar, saya tuh Sabtu malam sama Selasa malam. Saya tuh ngajar ke Gontor 3 kali, Sabtu, Ahad sama Selasa. Tapi kalau Ahad sore, malam gantian lain. Nah, makanya bisa nggak ya kira-kira kalau Sabtu malam sama Selasa malam kita mau aja, ya kan? Mau aja, simpel aja. Misalnya 9:30 atau jam berapa lah, jam 9 sampai 9:30, ya setengah jam doang, misalnya kan. Yang nggak mau aja itu nggak harus dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti kita akhiri dengan baca doa sebelum tidur atau apa, gitu aja. Ya kan? Habis itu antum kalau bisa tidur, kalau masih ada kerjaan ya. Tapi itu bisa meminimalisir teman-teman gabut mengerjakan yang tidak jelas. Nah, itu kita harapkan gitu. Kenapa masa depan antum ini berharga banget, dan masa depan antum itu dibangun dari hari-hari ini sekarang ini. Maka kita bangun bangunan yang bagus. Kalau ini nggak diisi dengan yang bagus, nggak diisi dengan banyak penugasan yang produktif, ya kasihan antum di masa depan. Kalau saya mah sudah mengerjakan itu untuk diri saya sendiri. Kalau antum, ini pertanyaannya kan gitu. Nah itulah disebut paradigma itu seperti itu. Bisa skalanya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi how this can be so, we must recognize how very limited in both scope and precision a paradigm can be at the time of this first appearance. Paradigm gain their status because they are more successful than their competitor in solving a few problems that the group of practitioner has come to recognize as acute. Jadi paradigma ini kadang-kadang terjadi lomba. Mana yang lebih cepat ngeditnya? Pakai CapCut atau pakai apa namanya? Kalau dulu tuh apa namanya? Ada Adobe itu punya ini, Adobe Premiere. Bisa pakai ya? Bisa pakai Adobe Premiere. Mana yang lebih cepat ngedit pakai Adobe Premiere atau pakai CapCut? Atau dulu tuh ya, kalau dulu itu ada Movie Maker. Enggak tahu tuh punyanya siapa, saya enggak lupa itu. Tapi bukan punyanya Adobe. Movie Maker. Dia pakai enggak itu kira-kira? Nah, itu dulu ada Movie Maker. Dulu ada pakai apa namanya? Apa itu ya? Yang ada hue-nya itu, ada yang pernah enggak ini? Ada logonya hue itu. Ada dulu, ada. Jadi ada aplikasi editing tuh banyak banget dulu itu. Ya kalau pakai HP pakai Filmora atau sekolah gitu. Kayak master atau apa ya, halal itu aja lah kan gitu kan. Dulu ada macam-macam banyak sekali. Tapi yang bertahan itu kan enggak banyak kan. Nah, itu sama kayak gitu tuh. Ya, jadi dulu ini tapi enggak bertahan. Habis hilang, enggak dipakai orang. Pindah lagi orang. Lah itu kayak kita ini pasar gitulah ya. Pakai ini yang bagus itu ganti lagi itu. Paradigma itu gitu.
soal mana yang benar atau mana yang salah, tapi mana yang memenuhi keinginan orang-orang pada masa itu, ya nggak? Sekarang gini teman-teman sekalian, HP yang menurut antum bagus di harga 1 jutaan apa kira-kira? 1,5 jutaan sampai 2 juta. Infinix, oke, itu apa? Apa? Wah, nggak beli itu. Oke, nggak apa, ini apa? Samsung. Samsung, ini apa? Hah? Samsung. Oke, itu Samsung. Samsung A berapa itu? Jelas A itu nggak mungkin S kan? A55. Oke, A55. Ini apa? Realme ada. Hah? Mungkin menurut anda Realme. Oke, ini apa Su? Ini oke. Nah sekarang 2 tahun lagi itu bakal perlu berubah nggak kalau antum kebutuhannya untuk ini dan lain sebagainya? Semua berubah. Kan gitu. Tapi kalau saya kebutuhannya WA atau apa itu nggak berubah. Akan kayak gini terus sampai saya. Tapi device saya yang mungkin akan berkembang. Nih sekarang pakai tab. Dulu biasanya laptop, sekarang pakai tab. Oh laptop. Ternyata kalau saya buat kerja agak keras, buat kerja banyak, buat online dan lain sebagainya, mulai susah. Lama startnya. Wah, saya kayaknya nggak akan beli laptop deh, ganti tab nih. Sekarang udah bisa ngerekam di tab. Tapi kalau online nggak bisa ngerekam masalahnya. Nah, ini masalah baru nih. Padahal kalau saya pakai komputer kantor, semuanya bisa saya lakukan, kan gitu kan. Kalau pakai tab nih agak terbatas. Kalau offline malah bisa direkam, suruh baca satu-satu. Ya, nah itu contoh perubahan paradigma dalam pembelajaran atau hal-hal yang sederhana. Ya itu mungkin yang bisa kita bicarakan ya, walaupun sebentar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.